فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Indaka Mujahid. Pembahasan terakhir tentang nawasikh yang para ulama nahwu menggolongkan nawasikh menjadi berapa golongan? 3, yaitu Taib, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Sekarang amalan masing-masing untuk kana wa akhwatuha, amalannya apa? Nah, merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar, yang kemudian mubtada menjadi apa? Isim kana dan khabar menjadi khabar kana. Taib. Adapun inna wa akhwatuha, ijlisan, apa amalannya? Putra. Inna wa akhwatuha, amalannya menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Baik, jadi dhanna wa akhwatuha. Nah, amalannya menasabkan mubtada yang kemudian dijadikan maf'ul awal dan menasabkan khabar yang dijadikan sebagai maf'ul tsani. Baik, jadi itu pembahasan yang lalu. Kemudian kita telah masuk pada kana wa akhwatuha yang anggotanya ada berapa, Muhammad Sidakum? Kana wa akhwatuha anggotanya berapa? 13. Di absen coba. Mazala mamfakka gitu makanya. Mamfakka, mafati'a, madama, dhaib, mafati'a, mabariha, madama. Nah, ini dari ke-13 ini kalau digolong-golongkan menjadi berapa, Kasyah? Menjadi 3 had. Apa dulu penggolongannya dulu? Golongan pertama yang bagaimana? Yang dari anggota kana tadi 13 itu kan digolong-golongkan. Digolongkan jadi 3. Golongan pertama yang beramal tanpa syarat, bukan tidak beramal dengan syarat, tidak beramal, yang beramal dengan tanpa syarat. Anggotanya berapa? 8. Apa saja? Kana, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Tayyib, injelis. Ahmad Aceh. Tayyib. Golongan kedua Nah, golongan kedua yang beramal dengan syarat didahului nafi atau nahi, anggotanya
4. Zala infakka fati'a bariha. Kemudian yang ketiga yang beramal dengan syarat didahului ma masdariyah, yaitu dhamma saja. Nah, sekarang di i'rab hendak ya mubadah. Asbaha Abdullah maridan. Asbaha Abdullah maridan. Fi'il madhi naqis. Terus Abdullah dipisah. Naam, asbaha fi'il madhi naqis mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Abdullah abdu isim asbaha marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah wa huwa mudhaf, lafdzul jalalah mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasrah. Maridan apa? Sebagai khabar asbaha mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah zahirah 'ala akhirih. Taib. Hendak Zakaria. Madama Muhammadun mujtahidan. Madama Muhammadun mujtahidan. Ma dulu dipisah-pisah. Ma apa? Ma masdariyah harfun la mahalla lahu minal i'rab. Terus naqis. Taib. Terus Muhammadun ismu dama. Mujtahidan khabar dama mansubun. Baik, nah jenis. Nah, begitu yang belum lancar mengi'rab berlatih kapan-kapan diberi jatahnya untuk mengi'rab. Sekarang kita lanjutkan pada inna wa akhawatuha. Perhatikan halaman 132. Inna wa akhawatuha. Perhatikan anggotanya, kawan. Kalau untuk kana wa akhawatuha tadi anggotanya berapa? Kana wa akhawatuha anggotanya berapa? Baik, anggotanya 13, terbagi jadi 3, yang beramal tanpa syarat 8, beramal dengan syarat didahului nafi atau nahi 4, beramal dengan syarat didahului ma masdariyah 1. Nah, sekarang inna wa akhwatuha anggotanya sedikit, ikhwan, cuman 6. Perhatikan, 1 inna, 2 anna, 3 lakinna, 4 ka'anna. Inna, anna, lakinna, ka'anna. Kemudian laita dan la'alla yang kelima dan keenam. Tayyib, ini mudah. Tayyib, kemudian ma'ani hadhil ahrufi sittah, makna-makna dari keenam huruf ini. Tayyib, jadi walaupun itu apa terdiri dari 3 huruf hijaiyah, kawan, atau bahkan lebih seperti lakinna, hurufnya berapa itu huruf hijaiyahnya pada lakinna? Kalau dihitung berapa, Abdul Hafid? Lakinna berapa huruf hijaiyahnya?
hitung yang betul. Masa 3? Lakinna berapa Muhammad ini? Huruf hijaiyahnya berapa? 3. Nah, 4. Kenapa? Karena tasydid itu dua huruf. 6 lakin kemudian na. Jadi nunnya 2. Nah, ini kalau huruf hijaiyahnya memang 4, tapi dia secara keseluruhan namanya apa? Huruf. Karena setelah kita lewati ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Nah, untuk anggota inna semuanya berupa huruf, ikhwan. Maka kalau huruf itu mudah. Contohnya lakinna harfun mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Gitu. Dia huruf saja. Cuman huruf-huruf ini memiliki makna, maka perhatikan ma'ani hadhil ahrufis sittah. Makna dari huruf-huruf yang ke-6 ini. Inna dan anna. Ya, inna dan anna. Ini memiliki fungsi sama, yaitu lit-taukid, untuk menguatkan. Nah, untuk menguatkan. Baik. Seperti misalnya seorang mengatakan apa? Abdullah maridun. Terus ada yang kurang percaya, masa sih? Kemudian dia ingin menguatkan inna Abdullah maridun. Sungguh betul-betul Abdullah itu marid. Kurang percaya lagi, wallahi inna Abdullah maridun. Nah, ini tingkatan-tingkatan dalam bahasa Arab ketika menekankan suatu berita. Namanya taukid. Nah, di antara taukid yang pertama kali digunakan adalah inna dan anna. Kemudian yang kedua lakinna, maknanya lil istidrak, untuk istidrak. Nah, istidrak ikhwanifillah yaitu untuk menyusulkan suatu pernyataan demi meluruskan hal yang mungkin salah pemahamannya. Namanya istidrak. Ya. Berarti apa? Kalimat susulan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Dengan contoh nanti akan mudah. Misalnya Zaidun tajirun. Zaid itu seorang tajir. Tajir itu apa? Hah? Tajir itu apa? Tajir, pedagang, saudagar. Biasanya ya namanya orang duitnya banyak ya harusnya apa? Dermawan, suka ngasih, suka traktir ya. Ini, Tapi apa dia ini bakhil, lakinnahu bakhilun. Nah, ini fungsinya untuk meralat, untuk apa? Menyusulkan ungkapan yang mungkin di awal ada kesalahpahaman. Dikiranya kalau Zaid tajir itu bisa apa? Bisa traktir dia, bisa ngasih sesuatu. Lakinna bakhilun, ya, lakinnahu bakhilun. Tapi dia itu seorang yang bakhil. Kemudian ka'anna lit tashbih, untuk memberikan makna tashbih, penyerupaan. Ka'anna. Yang keempat laita lit tamanni, untuk menunjukkan apa? Memberikan makna tamanni, yaitu angan-angan, berangan-angan, laita. Kemudian la'alla litarajji wa tawaqqu'i. Tarajji itu untuk menunjukkan harapan, sesuatu yang disenangi, sedangkan tawaqqu' adalah kekhawatiran dari sesuatu yang dibenci. Nah, misalnya la'allal aduwa qadimun. Nah, itu menunjukkan kekhawatiran. Ya mungkin jangan-jangan ya musuh itu telah tiba. Jadi ini diingat-ingat, inna dan anna litaukid. Lakinna apa tadi? Zakaria? Lil istidrak. Ka'anna apa? Kasya? Litashbih. Laita apa? Ilhan? Litamanni. La'alla apa? Raihan?
Taraji wat tawakku'i, diharokati wat tawakku'i, wat tawakku'i. Jadi pada qaf itu juga ada tasydid. Nah, dengan contoh tamtsil al-bayani li inna wa akhwatiha. Tamtsil, contoh untuk menjelaskan bagi inna dan akhwatnya. Perhatikan untuk inna, contohnya innallaha thayyibun. Berarti maknanya bagaimana? Karena inna tadi fungsinya apa? Mujahid, fungsi utamanya untuk menguatkan. Berarti innallaha thayyibun maknanya sembungnya Allah itu zat yang maha baik. Thayyib. Kemudian anna juga, annal batila munhazimun. Apa ini maknanya? Annal batila munhazimun. Abdul Razak. Ini untuk anna, ikhwan, pada asalnya sebelumnya harus ada ungkapan. Saya cuma ini kan sekedar contoh untuk pemula. Syaratnya anna, nah dia tidak di awal jumlah seperti ini, tapi sebelumnya sudah ada ungkapan. Misalnya alimtu, aiqantu, aku meyakini, annal batila munhazimun, bahwasanya kebatilan itu akan kalah. Yang namanya batil kita yakini akan kalah, akan terpukul mundur. Kemudian yang ketiga lakinna. Apa tadi fungsi lakinna? Muhammad Sidrok itu apa? Kalimat susulan untuk meluruskan sesuatu yang dimungkinkan salah paham, ya, dimungkinkan salah dalam memahami. Contohnya ini, lakinnat tajira bakhilun, akan tapi saudagar itu bakhil. Ya, sebelumnya dikatakan mungkin apa? Ra'aitut tajiral ghaniyya, aku melihat seorang pedagang kaya. Lakinnat tajira bakhilun, akan tapi saudagar itu bakhil. Yang keempat ka'anna. Nah, ka'anna tadi fungsinya apa? Muhammad Aceh. Ka'anna lit tashbih, ya harakati. Nah, lit tashbihi itu menunjukkan makna penyerupaan. Dengan contoh, perhatikan, ka'annal asada ja'i'un, yaitu apa? Berarti sepertinya singa itu lapar. Tashbih. Laita, untuk apa tadi? Ibadah tamanni. Contohnya laital jara salihun. Oh, seandainya saja tetangga itu soleh, karena ternyata tetangganya bukan orang soleh, tiap hari harus dengar musik dan seterusnya, mumet ya. Dan berangan-angan, laital jara salihun, seandainya saja tetangga ini soleh. Kemudian yang keenam, la'alla, yang memiliki dua fungsi. Apa tadi Abdul Hafid? Fungsi dari la'alla maknanya menunjukkan harapan sesuatu yang disenangi atau kekhawatiran sesuatu yang dibenci. Taraji dan tawakku. Di sini dicontohkan apa? Untuk sesuatu yang apa? Dikhawatirkan. La'allal ilma, untuk sesuatu yang diharapkan. La'allal ilma nafi', ya, semoga ilmu itu bermanfaat. Yang dipelajari harapannya semoga bermanfaat bagi pemiliknya. Nah, ini tugas antum, berarti apa? Dihafal inna wa akhwatnya, anggotanya apa saja, dan makna dasar yang dikandung oleh huruf-huruf tersebut. Kemudian mengi'rabnya. Nah, fungsi inna dan akhwatnya juga jangan sampai lupa. Apa fungsinya? Amalannya apa? Inna wa akhwatuha. Ahmad, amalan inna wa akhwatuha apa?
Naam, yaitu untuk menasabkan mubtada yang dijadikan sebagai isimnya dan merafa'kan khabar. Fungsinya diingat-ingat, anggotanya diingat-ingat, maknanya juga, dan naam penggunaannya serta i'rabnya. Baik. Barakallahu fikum, mungkin itu. Nah, antum hafal itu. Yang belum hafal sama grupnya kana ditambahkan. Subhanakallah.